Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabat yang saya hormati, ini sebetulnya sudah berjalan beberapa tahun, tapi karena adanya pandemi COVID-19 sehingga di masjid-masjid yang saya lakukan untuk mempelajari Al-Quran perkata ini berhenti. Untuk itu, dengan adanya cara YouTube ini saya cenderung lebih tertarik lagi. Mudah-mudahan dengan model YouTube ini bukan hanya sekedar jamaah atau masjid yang saya datengin saja, tapi mungkin dengan bapak-bapak nun jauh di sana yang tidak pernah ketemu saya bisa mempelajari, ikut belajar menerjemahkan Al-Quran berkosakata. Bapak Ibu yang saya hormati, ini akan lebih cocok kepada bapak-bapak ibu pertama yang tidak pernah masuk di pendidikan pesantren. Yang kedua yang umurnya sekitar rata-rata 50 ke atas. Ini akan lebih bermanfaat karena ini suatu lompatan untuk memahami Al-Quran yang tidak pernah kita bayangkan bagaimana memahami Al-Quran dengan cara yang mudah. Untuk itu saya akan mengawali menerjemahkan ini. Saudara-saudara dan sahabat-sahabat, saya akan mencoba. Ini caranya mudah sebetulnya, asal serius saja. Yaitu buku yang saya pakai adalah buku keluaran dari Masjid Istiqlal, dan manfaatnya sangat luar biasa kalau saya perhatikan. Dan menurut pengalaman yang saya praktekkan di beberapa masjid, banyak yang tertarik. Karena apa? Kok baru sekarang cara ini dipelajari atau disampaikan kepada jamaah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Qamar, surat 54, ayat yang ke-17, Allah berfirman, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Kalimat di dalam ayat 17 ini diulang lagi persis di ayat yang ke-22, ayat 32 dan ayat yang ke-40. Jadi dalam satu surat Al-Qamar itu ada 4 ayat yang sama kalimatnya. Saya ulang lagi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri wal mudzakir. Sungguh-sungguh kami mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk peringatan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Allah memang menyiapkan kemudahan di dalam Al-Quran, tinggal kepedulian kita sejauh mana kita peduli dengan Al-Quran. Karena Al-Quran lidzikri, salah satu fungsi Al-Quran adalah lidzikri, untuk peringatan bagi manusia, untuk memperingatkan manusia agar bisa selamat di dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu
la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Artinya isinya tidak ada yang ragu. Hudan dia merupakan petunjuk lil muttaqin bagi orang yang. Jadi fungsi yang kedua antara lain ialah untuk hudan, petunjuk. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran petunjuk kalau kita tidak tahu artinya? Sementara hudan yang ada di Al-Quran banyak sekali, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan yang terakhir surat An-Nas. Saya mengajak kepada sahabat-sahabat, kepada bapak-bapak sekalian, ya terutama yang umurnya sudah di atas 50 dan tidak pernah mengikuti pendidikan di pesantren, inilah saya kira sedikit usaha agar kita bisa mengerti dan memahami Al-Quran. Mudah-mudahan usaha ini mendapat ridha dari Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi amal syariah kita semua. Saya akhiri mukadimah ini dan akan saya lanjutkan materi pertama, dan materi ini akan berlanjut sampai wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang sehingga kita dapat menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali materi yang akan saya sampaikan, saya tunjukkan dulu bahan, yaitu dari panduan kurikulum program terjemah Al-Quran sistem 40 jam. Ini keluaran dari Masjid Istiqlal. Ini yang akan kita pelajari. Jadi pertemuan pertama, pertemuan ke-1, yaitu diawali surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di sini sudah diberi kotak-kotak. Yang dalam satu kotak ini adalah satu kosakata yang harus kita kenal dan kita pahami, kalau bisa sekaligus kita hafalkan. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu ada dua kotak. Kotak pertama bi, kotak dua ismi. Terus Allah tidak diberi kotak. Ar-Rahman satu kotak, Ar-Rahim satu kotak. Artinya apa? Di dalam kata Bismillahirrahmanirrahim ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak kosakata yang harus kita pahami dulu. Bi itu artinya dengan. Arti awalnya bismi itu bi dengan ismi. Nah ini karena digabung menjadi bismi. Aslinya bi dengan ismi. Bi itu dengan, ismi itu nama. Allahi nama Tuhan kita, Rabb kita yaitu Allah. Ar-Rahman itu sifatnya. Sifatnya Tuhan kita Ar-Rahman, yang maha pemurah. Dan Ar-Rahim, maha penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang, atau maha pengasih, maha penyayang.
Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu satu kotak, artinya satu kosakata. Artinya apa? Segala puji. Lillahi itu ada dua kotak, li sendiri satu kotak, Allahi Allah. Kalau digabungkan menjadi lillahi. Li-nya itu milik atau bagi. Lillahi milik Allah. Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu segala puji li bagi Allahi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim, di sini tidak diberi kotak karena apa? Di atasnya sudah tahu kita dan sudah diberi kotak yang artinya Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, ada tiga kosakata. Maliki itu yang merajai. Yaumi hari, adin pembalasan, artinya hari kiamat nanti, hari akhir. Jadi Tuhan kita Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu yang merajai pada hari pembalasan, pada hari akhirat nanti. Iyaka, ya, itu iyaka itu dua kotak, artinya hanya, iya hanya ka kamu, kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, kanya ka Allah. Iyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa dan, di mana ada wa itu kita artikan dan. Iyaka karena ini sudah tahu artinya, makanya tidak diberi kotak. Iyaka hanya kepadamu, nasta'in kami mohon pertolongan. Kita lanjutkan, ihdina dua kotak. Ihdi tunjukilah na kepada kami. Jadi ihdina tunjukilah kepada kami asyirata satu kotak, artinya jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdina syiratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Sirata berikutnya tidak diberi kotak karena apa? Sudah ada sebelumnya, yaitu sirata jalan. Alladzina orang-orang yang, dimanapun nanti banyak dalam Al-Quran yang berbunyi alladzina, artinya orang-orang yang. Jadi dimanapun tempatnya kalau ada kata-kata alladzina artinya orang-orang yang. An'amta, telah engkau beri nikmat, alaihim atas mereka. Aslinya ala ditambah him, kalau digabung menjadi alaihim. Ghairi bukan al-maghdubi yang engkau murkai, alaihim atas mereka. Nah, alaihim yang kedua ini tidak diberi kotak karena sudah diberi kotak pertama. Kita sudah tahu artinya alaihim atas mereka. Wa, nah, tidak diberi kotak karena di atas sudah ada kotaknya, artinya wa dan. La bukan atau tidak ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Nah, satu surat Al-Fatihah ini sudah sering atau di dalam keseharian 17 kali kita baca di dalam kita melakukan sholat, tapi sudah tahukah artinya? Untuk itu kesempatan ini agar kita ketika menjadi imam atau kita menjadi makmum mendengarkan surat Al-Fatihah ini menjadi mantap, menjadi seakan-akan kita berkomunikasi langsung pada Allah. Saya ulang, Bismi dengan nama Allah ya Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin semesta alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Maliki yang merajai yaumi hari ad-din pembalasan, artinya hari kiamat, hari akhir nanti. Iyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah. Wa dan iyaka hanya kepadamu ya Allah, nasta'in kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjuklah kami. Minta kepada siapa? Kepada nasta'in tadi atau na'budu kan tadi. Jadi ya Allah tunjukilah kami ya Allah asyirata jalan al-mustaqim yang lurus.
yaitu asyirata jalan allazina orang-orang yang an'amta telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairi bukan al-maghdubi orang-orang yang kau murkai alaihim atas mereka. Wala dan bukan ad-dhalin orang-orang yang sesat. Ini pemahaman sementara arti perkosakatanya. Kalau gitu kita lanjutkan dulu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1-5 sebelum materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di atas sudah ada tahu, sudah dikotakin sehingga kita tidak ada kotak lagi di dalam tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah Penyayang atau Pengasih Penyayang. Kita lanjutkan alif lam mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Jadi kalau di sini disebutkan alif lam mim, hanya Allah yang. Zalika ini alkitabu, kitab Al-Qur'an. Kalau kita baca di terjemahan di depan, zalikal kitabu, kitabnya didahulukan. Jadi kitab Al-Qur'an ini. Tapi kalau perkosakatanya zalika ini alkitabu, kitab Al-Qur'an, lah tidak ada roiba, keraguan fihi, dua kata di dalamnya, fi di dalam hinya, hudan sebagai petunjuk lil muttaqin, linya tidak diberi kotak karena lillahi di atas sudah ada, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang bagaimana disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 3-nya. Pertama yaitu allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan yang ghaib. Wa dan yuqimuna, mereka mendirikan as-sholata, salat. Wa dan mimma, dari apa yang rozakna, kami beri rezeki, hum pada mereka, yungfikun, mereka infakkan. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bima, dengan apa yang unzila, diturunkan ilaika kepada Muhammad, wama, dan apa yang unzila, diturunkan min, dari qablika, sebelum kamu Muhammad, wa dan bil akhirati, dengan hari akhir, hum, mereka yuqinun, mereka yakin. Ulaika, mereka itu. Jadi banyak dalam Al-Quran kita temukan kata-kata ulaika. Kalau tadi allazina, orang-orang yang, ulaika artinya mereka itu, ala atas hudan petunjuk, min dari rabbihim, Tuhan mereka, wa dan ulaika, mereka itu, hum, mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, untuk memahami ini kita buka halaman 26. Di sini diuraikan mulai dari kata-kata yang tadinya tidak tahu kita menjadi tahu, yaitu pertama dari kata bismi, itu sama dengan bi dan ismi. Bi itu dengan, ismi itu nama. Jadi kalau bismi adalah dengan nama. Bil ghaibi, bi dengan al-ghaibi yang ghaib. Bil akhirati, asalnya bi dan akhir. Bima dengan bi dengan ma apa yang. Lillahi, li aslinya bagi Allahi, Allah. Jadi lillahi bagi Allah. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Iyyaka itu asalnya dari iya ditambah ka, hanya kepada, iyyaka hanya, ka kepadamu, iyyaka hanya kepadamu, ilaika ila kepada kakamu, qablika qabli dan ka, qabli sebelum kakamu, alaihim ala dan him atas mereka, rabbihim rabbi dan him artinya Tuhan mereka,
rozakna kami berikan rezeki hum pada mereka. Fihi, fi dan hi, ihdidana tunjukilah kami. Mimma, min dan ma. Min dari ma apa ya? Sebelah kiri. Yaitu di sini ada kata-kata na'budu. Jadi kalau ada kata kerja na'budu, abada, menyembah, na'budu, kalau ada kata nun di awalnya kata kerja, itu artinya kami. Na'budu, kami menyembah. Contoh berikutnya, nasta'in, kami mohon pertolongan. An'amta, kamu atau engkau. An'amta, engkau telah beri nikmat. Rozakna, kami beri rezeki. Yu'minun, jadi kalau ada kata kerja amana yu'minun, di awalin ya diakhiri dengan wawunun, artinya mereka beriman. Yu'minuna, mereka beriman. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yunfikun, mereka menginfakkan. Yuqinun, mereka yakin. Him sama dengan hum, tergantung tempatnya nanti atau yang mengawali. Ulaika, mereka itu, dimanapun ada ulaika artinya mereka itu. La roiba, la bisa diartikan tidak ada. Kalau di kata berikutnya fathah, contohnya la roiba, tidak ada keraguan. Sebagai materi tambahan Al-Fatihah dan ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Baqarah, kita sudah mengenal kata-kata hi, him, hum, ka, na. Hi artinya dia, him mereka, hum mereka juga, ka kamu orangnya ada, na kami. Nah, penempatannya atau penggunaannya fi, contohnya fihi, di dalamnya. Alaihim, atas mereka. Rozaknahum, kami rezekikan pada mereka. Iyaka, hanya kepadamu. Ihdina, tunjukilah kami. Kolom berikutnya kita ulang-ulang sehingga sampai hafal dan tahu. Contohnya bihi dengannya, bihim dengan mereka, bika dengan kamu, bina dengan kami. Kalau diawali dengan alaihi, kita bisa melanjutkan alaihim, alaika, alaina. Terus ilaihi, ilaihim, ilaika, ilai. Nah, keempat, min qablihi artinya dari sebelumnya. Kalau dari sebelum mereka, min qablihim. Kalau dari sebelum kamu, min qablika. Dari sebelum kami, min qablina. Nomor 5, min rabbihi. Min dari rabbihi Tuhannya. Min rabbihi dari Tuhannya. Kalau min rabbihim dari Tuhan mereka. Min rabbika dari Tuhan kamu. Min rabbina dari Tuhan kami. Ihdina, ihdihi di sini. Ihdihi, tunjukilah dia. Ihdihim, tunjukilah mereka. Ihdika tidak ada, tunjukilah kamu. Ihdina, tunjukilah kami. Rozaknahu, kami rezekikan kepada dia. Rozaknahum, kami rezekikan kepada mereka. Rozaknaka, kami rezekikan kepada kamu. Rozaknana enggak ada. Iyahu, hanya kepadanya. Iyahum, hanya kepada mereka. Iyaka, hanya kepada kamu. Iyana, hanya kepada kami. Minhu, darinya. Minhum, dari mereka. Minka, dari kamu. Minna, dari kami. Nah, dalam pertemuan kali ini saya mohon untuk diulang-ulang sampai tahu dan hafal, yaitu surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan yang ke-7, ditambah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Kotak-kotaknya kita sudah tahu,
kita hafalkan, termasuk artinya. Untuk penjelasannya umpamanya Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alam itu ada berapa? Nah itu penjelasannya nanti. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifatnya Allah sebagai yang Maha Pengasih itu kayak apa? Dan Ar-Rahim Maha Penyayang itu kayak apa? Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Demikian dulu materi pertemuan pertama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.